Hai, selamat datang di Ngoceh. Terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktu. Hari ini kita akan membahas topik yang semakin populer saat ini ya, yaitu intermittent fasting atau puasa berselang. Topik ini bukan hanya tentang menurunkan berat badan, tetapi juga tentang kesehatan secara keseluruhan. Bagaimana tubuh kita bekerja, bereaksi, dan beradaptasi dengan pola makan yang tidak biasa. Konsep intermittent fasting yang akan kita bahas ini terinspirasi dari pemikiran Dr. Mindy Pels, Dr. Jason Fung, dan juga Mas Adera ya. Ketiganya memiliki pandangan yang unik tentang bagaimana intermittent fasting ini bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk meningkatkan kesehatan, dari pengelolaan berat badan hingga perbaikan metabolisme dan peningkatan energi. Mari kita mulai dengan memahami apa itu intermittent fasting dan mengapa ini bisa menjadi strategi yang efektif. Jadi apa sebenarnya intermittent fasting? Secara sederhana, intermittent fasting adalah pola makan yang berfokus pada kapan kita makan, bukan hanya apa yang kita makan. Kita memiliki jendela waktu tertentu untuk makan, biasanya berkisar antara 8 hingga 12 jam. Sementara di sisa waktu lainnya tubuh kita berada dalam keadaan puasa. Biasanya adalah ketika kita tidur ya, kan kita tidak makan sambil tidur. Menurut Dr. Mindy Pels, intermittent fasting bukanlah sekedar diet, tetapi merupakan cara untuk mengembalikan tubuh kita ke ritme alami. Kita sering lupa bahwa tubuh kita pada dasarnya dirancang untuk beradaptasi dengan kondisi yang tidak selalu ada makanan setiap saat. Pada zaman nenek moyang kita, makanan tidak selalu tersedia sepanjang waktu. Mereka harus berburu, menunggu waktu yang tepat, dan tubuh mereka beradaptasi dengan keadaan tersebut. Intermittent fasting mencoba mengembalikan pola itu, memberikan tubuh kita waktu untuk beristirahat dari proses pencernaan, dan sebagai gantinya, tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita saat kita melakukan intermittent fasting. Salah satu manfaat terbesar dari puasa ini adalah proses yang disebut autofagi. Dr. Jason Fung, seorang ahli di bidang puasa dan pengelolaan insulin, menjelaskan bahwa autofagi adalah proses di mana sel-sel tubuh kita mulai membersihkan diri. Ketika kita berpuasa, tubuh kita mulai memecah sel-sel yang rusak atau yang tidak dibutuhkan dan menggantinya dengan sel-sel yang baru. Ini adalah cara alami tubuh kita untuk melakukan perbaikan. Intermittent fasting juga membantu mengatur kadar insulin dalam tubuh. Ketika kita makan terus-menerus, terutama makanan yang tinggi karbohidrat dan gula, tubuh kita memproduksi insulin dalam jumlah yang besar. Namun ketika kita memberikan jeda yang lebih lama antara waktu makan, kadar insulin kita akan turun, memungkinkan tubuh untuk mulai membakar lemak yang tersimpan sebagai sumber energi. Jadi daripada bergantung pada gula sebagai bahan bakar utama, tubuh kita beralih ke lemak. Menurut Dr. Fung, salah satu keuntungan besar dari intermittent fasting adalah kemampuannya untuk membantu kita mengelola berat badan tanpa harus membatasi kalori secara ketat. Ini adalah pendekatan yang lebih alami dan berkelanjutan. Kita tahu bahwa Mas Aderai adalah sosok yang sangat peduli dengan kebugaran dan kekuatan fisik. Dia selalu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental. Bagi banyak orang yang ingin mencoba intermittent fasting, kekhawatiran terbesar biasanya adalah apakah puasa ini akan berdampak pada kehilangan massa otot. Menurut Mas Aderai, intermittent fasting justru bisa dilakukan tanpa takut kehilangan otot, asalkan kita tahu cara yang tepat untuk melakukannya. Otot tidak akan hilang hanya karena kita berpuasa beberapa jam dalam sehari. Yang lebih penting adalah asupan protein yang cukup dan tetap melakukan latihan beban atau latihan kekuatan secara rutin. Mas Aderai sering mengatakan bahwa tubuh kita sebenarnya cukup pintar. Ketika kita memberikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi, kita akan mulai melihat manfaat luar biasa, termasuk peningkatan kekuatan otot dan pembakaran lemak yang lebih efisien. Puasa tidak berarti kita harus melemahkan tubuh, tetapi justru kita memperkuatnya dengan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk bekerja secara optimal.
Intermittent fasting bersama dengan latihan yang konsisten bisa membantu kita mencapai tubuh yang lebih kuat dan lebih sehat. Nah, bagaimana cara kita memulai intermittent fasting dengan aman dan efektif? Dr. Mindy Pels memberikan beberapa tips praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, jangan langsung memaksakan diri untuk berpuasa terlalu lama. Kita bisa mulai dengan jendela puasa yang lebih pendek. Misalnya 12 jam puasa dan 12 jam makan. Lalu perlahan-lahan memperpanjang waktu puasa kita hingga 16 jam atau bahkan lebih. Misal, makan terakhir kita di jam 8 malam. Besoknya sarapannya bisa dimundurkan di jam 10. Itu sudah berpuasa selama 14 jam. Selanjutnya mungkin bisa skip sarapannya, jadi makan baru di jam 12. Nah, itu sudah berpuasa selama 16 jam. Hal penting lainnya adalah memastikan asupan nutrisi saat kita makan. Intermittent fasting bukan berarti kita bisa makan apa saja selama jendela makan. Sebaliknya kita perlu fokus pada makanan yang kaya akan nutrisi, protein, lemak, kemudian sayuran, dan buah-buahan. Lemak tadi juga lemak yang sehat ya. Ini akan memberikan tubuh kita bahan bakar yang tepat saat kita berpuasa. Cara makan juga harus dicermati. Mas Aderai bilang bahwa ketika berbuka, carbo less. Jadi makan dulu sayurannya, proteinnya, setelah beberapa suapan, baru nasi atau karbonya mengikuti. Jadi carbo less atau karbonya di belakang. Dr. Fung juga mengingatkan bahwa intermittent fasting bukan untuk semua orang. Orang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau masalah kesehatan kronis lainnya perlu konsultasi dengan dokter sebelum mencoba puasa ini ya. Jadi selalu penting untuk mendengarkan tubuh kita dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika diperlukan. Pada akhirnya, intermittent fasting bukan hanya tentang menahan lapar, tapi tentang memberi tubuh kita waktu untuk beristirahat, memperbaiki, dan bekerja dengan cara yang lebih efisien. Dengan menggabungkan konsep dari Dr. Mindy Pels, Dr. Jason Fung, dan Mas Aderai, kita dapat memahami bahwa puasa ini adalah strategi yang luar biasa untuk kesehatan, baik fisik maupun mental. Saya juga menyarankan teman-teman untuk cek channel YouTube ketiganya ya, untuk dapat memahami lebih dalam mengenai intermittent fasting ini. Jadi, jika Anda sedang mencari cara untuk meningkatkan kesehatan Anda tanpa terlalu banyak batasan, mungkin intermittent fasting bisa menjadi jawabannya. Cobalah dengan perlahan, pahami bagaimana tubuh Anda bereaksi, dan rasakan manfaatnya. Terima kasih telah mendengarkan ngoceh episode hari ini, dan semoga Anda bisa menemukan inspirasi untuk memulai perjalanan kesehatan Anda dengan intermittent fasting ya. Sampai jumpa di episode ngoceh berikutnya, dan ingatlah selalu kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan kita. Bye-bye.